Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah aku mau bahas tentang media tanam. Beberapa media tanam yang aku pakai nggak cuma di Aroid. Aroid itu adalah biasanya gabungan dari Araceae. Semua tanaman yang kayak Philodendron Monstera, Raphidophora, bahkan Aglonema itu masih masuk ke dalam Aroid. Media tanam yang aku pakai hampir ke semua tanaman aku. Kecuali tanaman yang tahan banting, biasanya aku nggak begini-begini amat. Nanti aku akan kasih opsi media tanam alternatif kalau misalnya aku lagi nggak ada bahannya, atau untuk tanaman yang memang nggak rewel. Tanaman-tanaman yang memang tahan banting kayak aloe vera, sansevieria, miana itu kan biasanya nggak terlalu pemilih soal media tanam, jadi biasanya mereka nggak aku racik. Tapi beberapa tanaman lain yang agak rewel, aku biasanya ngeracik sendiri media tanamnya. Aku udah jarang pakai media tanam yang udah siap pakai. Dulu aku sering sih pakai yang siap pakai, yang karung-karung itu. Tapi lama-lama belajar, akhirnya aku belajar juga buat ngeracik media tanam aku sendiri. Mudah-mudahan media tanam ini juga cocok buat teman-teman. Aku insya Allah bakal lampirin alternatifnya kalau misalnya media tanamnya susah didapat di daerah teman-teman. Jadi teman-teman bisa ganti dengan bahan lain yang available, yang tersedia di tempat teman-teman. Oke, sip. Aku nggak kelihatan ya kalau dimajuin. Oke, yang pertama adalah perlite. Perlite ini adalah batuan mineral Gunung Merapi yang kalau misalnya teman-teman mau bayangkan prosesnya, dia itu sama seperti popcorn. Jadi dia kena pemanasan yang sangat tinggi, kemudian dia jadi meletup dan jadinya ringan kayak gini. Perlite ini dia sangat ringan dan gampang hancur. Ini aku taruh di dalam kotak seperti ini karena dia banyak butiran-butiran debunya, yang mana itu bahaya banget kalau kehirup. Dia bakal nyangkut di paru-paru dan nggak ternetralisir, nggak bakal kayak minuman yang bisa keluar setelah kita minum. No, jadi pastikan teman-teman pakai masker kalau misalnya mau pakai perlite ini. Dia sangat bagus menyimpan air dan bahkan nutrisi, lalu dia bakal melepasnya pelan-pelan. Kalau misalnya dia kena air, dia bakal menyerap air itu ke dalam butirannya, jadi ukurannya bakal membesar sedikit, lalu nanti dia pelan-pelan bakal menyusut, ngeluarin air itu sedikit-sedikit. Perlite ini mampu mengikat oksigen di dalam tanah. Kenapa mengikat oksigen di dalam tanah itu penting? Karena di dalam tanah itu banyak bakteri anaerob yang bikin busuk akar. Bakteri anaerob ini kan seperti yang kita tahu dia itu berkembang kalau misalnya nggak ada oksigen. Nah, kalau misalnya perlite ini mampu mengikat oksigen, jadi kalau dia ditaruh di dalam tanah, di tanah itu masih ada kandungan oksigennya, yang mana bikin bakteri anaerob nggak bisa hidup. Perlite ini dia bukan materi yang organik, jadi dia itu punya pH yang normal dan steril, yang mana itu dia bakal bantu banget netralisir kimia-kimia pupuk yang sifatnya asam. Ini adalah andam. Andam ini adalah favorit aku banget. Sebenarnya kalau aku nggak punya media tanam apapun, aku pengen pakai full andam aja. Andam ini terdiri dari daun-daunan atau ranting yang udah kering, bisa bambu, bisa pakis caca, macam-macam tergantung biasanya orang ngeraciknya gimana. Dia sangat organik, sifatnya itu lembab, poros banget, dan gampang nyerap air. Meskipun dia memang agak rapuh, memang dia pasti bakal rapuh ya, namanya juga bahan yang organik gitu kan. Kalau teman-teman bikin andam sendiri, ngeracik andam sendiri, adalah teman-teman harus kasih ya fungisida dan insektisida segala macamnya itu, karena cepat atau lambat dia pasti bakal dibantu proses penguraiannya dengan makhluk-makhluk kecil, mikroba segala macam, supaya akar tanaman teman-teman gak diganggu. Hal lain sebenarnya yang agak berbahaya dari proses penguraian adalah beberapa mikroba itu mengeluarkan gas, yang mana gas ini tuh sangat panas untuk akar tanaman, dan itu biasanya bikin tanaman mati. Makanya pastikan kalau misalnya punya andam atau beli andam, teman-teman harus tahu apa andamnya itu sudah ada kandungan fungisida dan insektisidanya. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa kasih. Selanjutnya adalah sekam bakar. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa Aglonema itu sangat suka dengan sekam bakar. Mungkin karena sekam bakar itu dia antibakterial gitu kan, terus dia itu lebih steril karena dia tuh udah dibakar.
Ya pokoknya satu hal yang paling aku ingat tentang sekam bakar adalah aglaonema. Aku sangat suka sekam bakar. That's it. Selanjutnya sekam mentah. Aku gabung ya sekam mentah dengan sekam fermentasi. Kebetulan kayaknya aku lagi kehabisan sekam mentah. Ini adanya sekam fermentasi. Banyak orang yang nggak terlalu suka sekam mentah gitu, tapi aku suka sekam mentah. Karena menurut aku sekam mentah itu bagus banget buat memperbaiki struktur tanah. Dia itu bikin tanah tuh nggak menggumpal, dan sekaligus dia masih punya nutrisi atau kandungan yang ada di beras gitu loh, B1 segala macem, zat-zat mikro yang kayak gitu tuh masih murni banget. Aku paham sih kenapa orang nggak suka lagi dengan sekam, karena sekam itu kan di dalamnya yang kita nggak kelihatan, mereka masih simpan padi sedikit yang mana banyak banget hama, kutu, atau mikroba lain yang ngincer itu untuk proses pelapukan untuk makanan mereka. Makanya itu bakal ganggu pertumbuhan akar banget. Cuma ya aku memang cara mensiasatinya adalah dengan insektisida, kasih antrakol, kasih furadan supaya nggak ada jamuran, supaya nggak ada bakteri-bakteri yang ganggu. Aku beli yang udah jadi, yang udah siap pakai. Kebetulan harganya sama aja. Ini katanya difermentasinya pakai M4, jadi dia sudah ada kandungan nutrisinya juga. Menurut aku perbedaannya cuma di struktur dan bau dan fungsi kandungannya. Aku kira sekam mentah ini bakal rapuh banget gitu kan, tapi ternyata enggak. Dia masih ada kepadatan kayak sekam mentah. Jadi kalau misalnya dicampur ke media tanam dia masih berongga banget. Dia tuh bikin tanah nggak menggumpal gitu loh. Jadi akar-akar tanaman, terutama tanaman yang dibibit, itu bisa berkembang dengan sangat baik karena ya itu, dia tumbuh di tanah yang nggak menggumpal. Jadi akarnya itu gampang banget ngeraih kemana-mana. Selanjutnya adalah vermiculite. Aku nggak punya vermiculite. Jadi vermiculite ini menurut aku sifatnya sama banget seperti kokopit. Dia itu bisa nyerap air dan masih lembab dan tapi masih poros. Bener-bener sifatnya pokoknya mirip banget lah dengan kokopit. Jadi kalau misalnya nggak ada kokopit boleh pakai vermiculite, tapi kalau misalnya nggak ada vermiculite bisa pakai kokopit. Cuma kalau dari segi harga lebih baik teman-teman pilih kokopit karena harganya jauh lebih terjangkau dibanding dengan vermiculite. Cuma lebih kurang sifatnya sama. Dia bisa bikin lembab media tanam, poros, tapi masih nyimpan air, yang mana itu idola tanaman banget. Bedanya kalau kokopit itu organik, kalau vermiculite itu nggak organik. Terus kokopit itu terbuat dari kelapa, tapi kalau misalnya vermiculite itu terbuat dari mineral. Bedanya cuma di situ. Lanjut kokopit, kayaknya teman-teman udah tahu ini terbuat dari sabut kelapa. Tapi hal yang harus teman-teman ingat dari kokopit adalah dia mengandung zat tanin. Zat tanin itu sama seperti yang ada di teh. Dia yang kalau kita cuci itu bikin jadi warna merah. Nah itu namanya tanin. Merah atau coklat, merah ke coklat-coklatan ya. Beberapa orang bilang zat tanin ini bagus untuk tanaman, beberapa orang lagi bilang nggak bagus. Kalau menurutku sebenarnya tergantung tanamannya. Ada tanaman yang suka dan malah tumbuh bagus kalau misalnya ada tanin. Ada tanaman yang nggak terlalu suka zat tanin. Jadi tergantung dan kita harus kenal tanamannya seperti apa. Penjualnya bilang ini sudah dipasteurisasi. Pasteurisasi itu dia sudah dinetralkan. Nah ini netralkannya dengan air hujan dari daerah Selayar. Nah di Selayar itu dia dijemur terus kena air hujan alami. Nah dia dipasteurisasinya dengan cara seperti itu sampai warna masih tetap merah sih sedikit, nggak bening-bening amat, cuma sudah nggak berbahaya lagi, taninnya udah nggak terlalu banyak lagi. Nah sebenarnya ini ada dua jenis ya, satu yang masih agak kasar, satu lagi yang benar-benar halus. Aku lebih suka pakai yang kasar karena menurut aku yang kasar itu bisa lebih nambah struktur tanah. Dan iya ini media tanam yang organik. Lanjut ini ada hidroton. Hidroton itu ada dua, satu hidroton yang asli dari Jerman, satu lagi yang KW. Hidroton yang KW itu biasanya warnanya jauh lebih coklat dibanding yang ini. Ini aku sejujurnya baru coba untuk propagasi dan bagus banget. Aku coba buat propagasi Remusatia vivipara yang cuma umbi doang, dan menurut aku ini bekerja dengan sangat baik. Ini tuh bisa dipakai berulang-ulang, terus dia tuh nggak lumutan. Kenapa dia bisa nggak lumutan? Karena dia ini sudah melalui proses pembakaran, jadi dia lebih steril. Dan sekarang banyak banget yang udah campurin ini ke media tanamnya, jadi nggak cuma dipakai buat propagasi doang. Selanjutnya adalah pine bark, batang pinus cacah. Ya ini dia, dan ini alternatifnya adalah Coco chip. Nah,
Tapi kalau misalnya disuruh pilih antara Coco Chip dengan Pine Bark, aku jauh lebih pilih Pine Bark. Kenapa? Karena Pine Bark ini dia nggak nyimpan air, sementara kalau Coco Chip itu dia nyimpan air. Nah terus kalau Pine Bark ini dia nggak mudah terdekomposisi, dia nggak mudah terurai gitu, dan dia nggak ada kandungan nutrisinya. Kalau ada pun sedikit, jadi jamur segala macam itu nggak suka sama dia. Beda banget sama Coco Chip. Kalau Coco Chip itu gampang dijamurin, gampang dikutuin, terus dia nyimpan air. Dan ya makanya kalau misalnya pakai Coco Chip wajib banget dikasih peradaan antrakol segala macam. Sementara kalau ini nggak terlalu, tapi memang dari segi harga dia jauh lebih pricey dibandingkan dengan Coco Chip. Dan ini dia itu sangat poros ya, dia bisa ningkatin porositas tanah. Dia keras, jadi jarang ada mikroba yang dia keras banget loh nih, jadi mikroba nggak mau sama dia. Selanjutnya adalah Coco Chip. Tadi aku udah bahas Coco Chip itu, aku lagi kehabisan sekarang. Coco Chip itu bedanya dengan Pine Bark, dia itu lebih nyimpan air, tapi kalau misalnya jaga porositas atau tekstur tanah dia juga bagus banget. Dia juga bisa nyerap keasaman yang ada di dalam tanah, which is good. Cuma aku yang nggak suka yang tadi aku bilang, dia itu gampang banget narik hama, kutu segala macam. Media tanam lain yang sering juga dipakai tapi lagi aku nggak punya sekarang adalah kayak pasir malang. Pokoknya akadama, pasir malang, sama pumais. Tiga ini sejenis sifatnya, dia batu-batuan yang steril dan nggak terlalu lama nyimpan air, yang poros banget, yang mana itu bagus banget buat tanaman kayak kaktus. Aku bakal ngeracik media tanam aku. Yang pertama biasanya aku pakai adalah Pine Bark. Seberapa banyak? Aku biasanya cuma pakai piring. Sekam. Di sini aku pakai sekam yang fermentasi. Kebetulan sekam mentahku udah habis. Antara udah habis atau aku lupa nyimpannya di mana. Biasanya aku tinggal raba-raba aja kira-kira udah cukup atau belum, nanti tinggal ditambahin kalau kurang cukup gitu. Selanjutnya adalah sekam bakar. Aku cuma satu tangan begini. Oh tadi aku belum bahas pakis cacah. Oke, ini ada pakis cacah. Sebenarnya pakis cacah ini udah ada di Andam, ya kan? Cuma kandungannya sedikit. Kalau misalnya aku pengen dia lebih poros lagi, biasanya aku kasih pakis cacah lebih banyak, pakis cacah tambahan. Tapi kalau menurut aku porositasnya udah cukup, aku nggak tambahin lagi. Ini aku pakainya kayak setengah bungkus aja ya, sedikit aja. Oke, lanjut aku pakai Andam. Sebenarnya kalau misalnya disuruh pilih, aku media tanam aku tuh pingin full Andam dan Pine Bark. Menurut aku dua itu udah cukup banget sih. Tapi kalau alternatifnya media tanam yang gampang didapat dan bisa diaplikasiin ke semua tanaman, menurut aku adalah sekam fermentasi. Boleh yang sekam mentah, sekam bakar, dan kokopit. Tiga itu menurut aku udah bagus banget. Kenapa bagus menurutku? Karena sekam mentah itu dia udah ngasih porositas ke tanah. Terus sekam bakar itu udah ngasih antibakteri dan anti fungi. Terus satu lagi kokopit itu dia sudah bisa nyimpan kelembaban. Selanjutnya aku bakal kasih perlite. Untuk perlite ini teman-teman benar-benar harus pakai masker. Oke, sip. Dan ini aku kasih kokopit. Oh, ada lagi yang belum aku bahas ya, sphagnum moss. Aku belum bahas sphagnum moss. Sphagnum moss ini aku secara keseluruhan suka banget dia. Kalau untuk propagasi, untuk pembibitan itu top banget. Akarnya bagus banget. Dia bisa nyimpan air tapi masih sangat-sangat poros. Terus dia ada waktunya buat kering juga. Jadi kita butuh ngeredamnya itu agak cukup lama supaya medianya basah. Pokoknya top banget itu sphagnum moss. Aku nggak ada keluhan sih soal sphagnum moss. Ada keluhannya satu. Sphagnum moss ini gampang banget berkutu menurut aku, karena dia memang organik, jadi wajar banget berkutu. Makanya kadang kalau misalnya aku mau pakai ulang, aku harus rendam dulu di insektisida dan fungisida supaya kutu-kutu dan hama-hamanya hilang, baru aku bisa pakai ulang. Tapi sejauh ini sphagnum moss menurutku bagus buat pembibitan, buat propagasi, bagus banget. Nah, lalu kita tinggal aduk. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat banyak yang jual media tanam, itu persis banget kayak gini bikinnya. Gampang banget. Daripada teman-teman beli media tanam yang langsung jadi, yang mana pasti udah lebih mahal kan, karena mereka jual merek mereka sendiri. Menurut aku teman-teman bagus kalau misalnya ngeracik sendiri. Relaxing banget loh ngeracik media tanam itu. Ya capek sih, tapi ya sekalian anggap aja olahraga. Ada juga kan yang nanya, aku udah ngeracik sama persis seperti yang dijual, tapi kenapa tanamanku nggak sebagus kalau aku beli media tanam jadi gitu kan. Itu ada rahasianya. Jadi dia tuh nggak gini doang. Setelah kayak gini itu ada pupuk,
atau fertilizer atau ZPT yang ditambahin di media tanamnya, ditetes-tetesin gini terus diaduk. Tapi aku nggak. Nah, kata orang-orang sih media tanam yang bagus itu yang diremes gini tapi masih kebentuk. Cuma punya aku nggak kebentuk, jadi benar-benar poros banget. Nah, kenapa aku lebih suka yang nggak kebentuk gini? Karena menurut aku yang kebentuk itu dia masih nyimpan air terlalu banyak, jadi masih lebih becek. Kalau yang poros banget seperti ini tuh akar tuh gampang banget tumbuh. Dan biasanya yang keras-keras gini, yang chunky kayak gini tuh bikin philodendron, terutama tanaman kayak philodendron itu, ketika akar philodendron itu ketemu sesuatu yang bisa ditempelin kayak gini, dia ngerasa sudah merambat, biarpun ini ditaruhnya di dalam tanah. Ketika tanaman itu ngerasa sudah merambat karena dia nempel ke sini, dia bakal terus naik ke atas. Jadi dia nggak fokus ke bawah cari pegangan, dia bakal, oh aku udah pegang sesuatu di sini, aku bakal ngerambat naik. Itu makanya media tanam yang chunky kayak gini tuh bagus banget. Oke, untuk media tanam alternatif, kalau nggak punya vermiculite bisa diganti dengan kokopit. Perlite menurutku gantinya adalah sekam mentah. Terus untuk andam, kalau nggak ada andam gimana, teman-teman bisa cari satu-satu kayak bambu, serasah bambu, daun bambu itu bagus banget. Pakis cacah itu juga bagus banget. Kalau nggak ada itu sebenarnya daun-daunan kering yang benar-benar kering ya, jangan sampai yang dia masih punya gas, masih dalam proses fermentasinya masih berjalan, itu jangan, karena bisa bikin akar ngeburn. Terus untuk gantinya pine bark apa buat alternatif, teman-teman bisa pakai kayak coco chip. Coco chip itu cacahan kelapa. Kalau pingin lebih steril dibanding coco chip, ada pilihannya adalah coco chip yang dibakar. Arang jatuhnya ya, jadinya arang itu juga bagus, bisa dari yang batok kelapa atau bisa dari sekarang itu ada arang yang modern, itu juga bisa dipakai. Oke, kita tinggal campur sampai merata. Itu bisa ngilangin stres karena kita megang tanah langsung, kita megang unsur alam langsung. Nah, pas lagi ngaduk-ngaduk ini teman-teman bisa nambahin insektisida dan fungisida, tapi kalau aku biasanya pakainya nanti aku tabur di atasnya, karena menurut aku lebih efektif kalau aku tabur di atasnya dibanding aku campurin langsung ke media tanamnya kayak gini. Kalau fungisida biasanya aku campur sama air terus aku siram. Teman-teman di proses ini bisa kasih pupuk slow release ya, kayak Dekastar. Nah, pas proses ini teman-teman juga bisa kasih serum, juga bisa kasih ya macam-macam yang teman-teman pingin nambahin nutrisinya ke tanaman. Ini bisa banget di proses ini, proses ngaduk-ngaduk kayak gini. Tapi menurut aku yang kayak gitu-gitu bisa disusul belakangan nanti. Yang tips ini dari aku untuk tanaman-tanaman yang nggak rewel, kayak misalnya kayak Niana atau kayak peace lily atau kayak zizi plant ini, atau tanaman lain kayak apa ya, kayak Tradescantia, sirih-sirihan dan segala macamnya, tanaman yang mudah lah ngurusnya, yang gampang ngurusnya. Teman-teman bisa pakai tanah kebun biasa atau tanah karungan itu yang dijual, tanah merah. Teman-teman tambahin aja ini segenggam. Jadi itu misalnya tanah biasanya, tanah karungannya itu 2, teman-teman tambahin ini 1 genggam buat porositas kalau mau berhemat ya. 2 atau 3 genggam tanah karungan itu dicampur dengan 1 genggam ini buat nambah porositas, itu udah bagus banget. Atau tanah dari kebun yang ada di topsoil itu tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas itu kenapa bagus banget? Karena di situ ada banyak daun-daun kering yang udah kena panas matahari, udah hancur, udah kena ludahnya cacing tanah, kotorannya cacing tanah, tapi cacing tanahnya nggak tinggal di sana. Gimana, itu bagus banget. Karena media tanam ini sebenarnya sama seperti pilihan, cuma pilihan doang. Kalau teman-teman sama kayak pelihara kucing, pelihara hewan, kalau mau kasih ikan, kasih susu, kasih air putih, atau pilih antara kasih makanan kaleng dengan makanan kemasan, itu cuma alternatif pilihan makanan. Dan oh ya, kalau misalnya teman-teman ada alternatif media tanam yang bagus atau ada info tentang media tanam yang bagus berikut dengan takarannya, teman-teman boleh komen di kolom komentar dan kasih tahu aku insya Allah bakal banyak banget belajar dari sana. Komentarnya benar-benar mengandung banyak banget informasi, aku bakal pin jadi semua orang bisa belajar dari sana. Terima kasih sebelumnya. Oke, itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar yang terpilih adalah dari Mas Fikri Surbakti. Aku juga baru pakai Kak minggu lalu si Foliage Essence. Kakak pakainya tiap minggu Kak sampai muncul tunas baru. Aku agak bimbang nih soalnya aku tiap minggu pakai pupuk yang beda. Kakak gimana waktu itu? Aku cuma pakai 1 jenis pupuk. Kalau misalnya aku lagi nyoba 1 pupuk,
aku hanya akan pakai itu dalam waktu sebulan 2 bulan dan nggak ganti-ganti, nggak campur-campur. Kenapa? Karena aku takut ngeburn. Prinsip aku tentang pupuk dan hormon segala macam itu mending dipakai sedikit tapi rutin dibanding sekali banyak terus berjedar hangus gitu. Oh, ini dari banyak banget. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maafin aku kalau misalnya selama nge-YouTube ada kalimat-kalimat yang bikin kesel, atau mungkin meme mukanya ngeselin, atau ada kesalahan ilmu yang aku sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih sudah komentar. Ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.